Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Video kali ini kita akan membahas tentang Ponpes Al Zaitun serta pandangan para ulama soal sanad keilmuan Ponpes Al Zaitun ya guys. Berikut tanggapan seorang Gus Baha tentang Ponpes Al Zaitun Indramayu. Gus Baha menjelaskan betapa pentingnya ilmu yang bersanad guys. Mari kita simak sebuah ceramah penjelasan menurut pandangan Gus Baha tentang Ponpes Al Zaitun agar kita semua tercerahkan apakah Ponpes Al Zaitun ini memang benar-benar sesat guys. Oke, untuk video link asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Tentunya teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya dan mari kita simak videonya, cekidot. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggep kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip niru Kanjeng Nabi. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas yo sering gerakno masa kanggo kebaikan. Wis sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-kluk. No. Para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip ya. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak seneng sama orang yang merasa sok suci sendiri, bener. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab, asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh, itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil kelompok kecil itu luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi, yang sing rambutnya diping dulu, sing tenggene jawab pos bodone beda mek bodoh kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah, sampai takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Abu Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail, dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu mengalami kenabian pinten 23 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang anggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip niru Kanjeng
Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Ya. Lo nate ya, dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah. Misalkan bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni? Dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar. Atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngendikan ketika banyak firqah. Ya oke guys, itu tadi ya penjelasan dari beberapa ceramah yang diberikan oleh Gus Baha. Jadi memang benar tentang agama ini memang sangat diperlukan sanad keilmuannya itu dari mana. Kalau memang disebutkan bahwasanya Panji Gumilang ini menyebutkan Al-Quran ini bukan dari Allah, itu menurut Gus Baha adalah salah besar guys. Ya teman-teman bisa ikut berpartisipasi mengenai pembahasan Ponpes Al Zaitun di kolom komentar, dan kita di sini adalah forum di mana kita membiasakan atau mengajak teman-teman semua supaya melihat sebuah berita ini secara lengkap agar kita semua tidak tersesat dan terombang-ambing dalam narasi-narasi liar yang ada di media sosial. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.